Assalamualaikum, halo teman-teman, salam kenal dari saya. Perkenalkan, saya Tri Andriani. Saya salah seorang mahasiswa ilmu perpustakaan. Saya di sini akan mempresentasikan secara singkat tentang penerapan knowledge management pada perpustakaan Stikes Ashifa Kisaran. Oke, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan kita mulai. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini aku mulai dari perpustakaan perguruan tinggi. Tentu semua teman-teman tahu dong apa itu perpustakaan perguruan tinggi, karena setiap instansi atau universitas itu bakal punya perpustakaan. Jadi di sini pengertian dari perpustakaan perguruan tinggi sendiri adalah sebuah perpustakaan yang dikelola oleh sebuah universitas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi, peneliti, kurikulum yang diperlukan mahasiswa, fakultas, dan para staf lainnya. Next, untuk tujuan perpustakaan perguruan tinggi sendiri itu menurut Purwono, yang pertama adalah memenuhi keperluan informasi pengajaran mahasiswa, dan yang kedua itu menyediakan bahan pustaka rujukan pada semua tingkat akademis, yang ketiga menyediakan ruangan untuk pemakai, dan yang terakhir itu menyediakan jasa pinjaman serta jasa informasi aktif. Dan untuk fungsi perpustakaan perguruan tinggi sendiri yaitu ada 7. Yang pertama edukasi, kedua informasi, ketiga riset, keempat rekreasi, kelima publikasi, keenam deposit, dan yang terakhir interpretasi. Dan untuk pengertian dari manajemen pengetahuan atau knowledge management itu adalah biasanya itu digunakan untuk memperbaiki proses kerja. Jadi dia menanamkan budaya berbagai pengetahuan dan untuk mempromosikan dan mengimplementasikan sistem penghargaan berbasis kinerja. Sedangkan dalam bidang ilmu perpustakaan sendiri itu dia meliputi beberapa hal, yaitu proses penciptaan, pengadaan, pengelolaan, penyebaran, akses pengguna, dan dilanjuti kembali dengan penciptaan kembali pengetahuan. Dan untuk jenis pengetahuan itu ada 2, teman-teman. Yang pertama pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tacit. Jadi kalau dia untuk eksplisit itu pengetahuan yang didapat dari sistem informasi, contohnya dengan kita membaca buku. Kemudian untuk pengetahuan tacit sendiri itu biasanya pengetahuan yang didapat dari akal pikiran kita, yaitu dengan cara kita berpikir. Oke, jadi untuk penciptaan atau penerapan knowledge management pada sebuah perpustakaan itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah proses penciptaan pengetahuan. Di sini proses penciptaan ini menjadi hal utama dalam manajemen pengetahuan. Penciptaan pengetahuan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pengetahuan yang baru ini adalah pengetahuan yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi perpustakaan Stikes Ashifa juga melakukan diskusi langsung dengan pengguna sehingga menghasilkan pemahaman bagi penggunanya tentang informasi yang ada di perpustakaan tersebut. Sedangkan untuk pengadaannya itu adalah merupakan kegiatan pengumpulan segala sumber daya pengetahuan yang telah diciptakan dan kemudian dapat disimpan dan diintegrasikan dalam sistem perpustakaannya. Jadi perpustakaan Stikes Ashifa ini dapat melakukan akuisisi lebih berfokus kepada apa yang menjadi kebutuhan dan permintaan penggunanya. Sedangkan untuk penyaringan pengetahuan, yaitu di mana pengetahuan itu tersaring, yang merupakan kebutuhan pasti pengguna perpustakaan. Hal itu sesuai dengan proses penyaringan yang bertujuan untuk mempertimbangkan mana informasi yang tepat dan mana informasi yang tidak tepat. Oke, untuk proses selanjutnya itu proses pengolahan. Proses pengolahan pengetahuan ini merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan pengelompokan pengetahuan sesuai dengan bidang-bidang ilmu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada perpustakaan Stikes Ashifa, pengolahan bahan pustaka ini telah terintegrasi dengan sistem automasi, dan untuk pengklasifikasiannya itu dia menggunakan sistem DDC. Oke, selanjutnya itu adalah proses penyebaran. Jadi proses penyebaran dalam penerapan knowledge ini, dia ini seperti akses pengetahuan perpustakaan Stikes Ashifanya, di mana Stikes Ashifa ini menyediakan akses online melalui OPAK.
Untuk pemanfaatan pengetahuannya, ini dilakukan pengguna perpustakaan bermula dari informasi apa yang telah mereka dapatkan. Jadi semakin relevan suatu informasi tersebut, maka semakin besar pula pemanfaat yang dapat mereka lakukan. Oke teman-teman, jadi demikianlah presentasi singkat saya tentang penerapan knowledge management pada sebuah perpustakaan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya untuk membuat saya semakin aktif dalam sebuah bidang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.